أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah pada hari ini di tengah guyuran hujan yang cukup deras mulai dari malam kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir datang ke salah satu rumah Allah. Kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan dengan menuntut ilmu. Kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan kita kepada Allah, menambah dan memperberat timbangan hasanat kita, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqamah sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah yang berbicara tentang hari akhir, hari kiamat. Dan pembahasan kita sebelumnya bulan yang lalu itu sampai pada ayat yang ke-12. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas mulai dari ayat yang ke-13. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatu wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah wa inshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzin wahiyah wal malaku 'ala arjaiha wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Allah Ta'ala menjabarkan kepada kita bagaimana kiamat itu terjadi. Allah Ta'ala berfirman, fa idza nufikha fis-suri nafkhatu wahidah. Ketika sangkakala ditiupkan dengan satu kali tiupan, ini menunjukkan bahwa nanti hari akhir kiamat besar itu akan terjadi di
diawali dengan ditiupkannya sangkakala. Sangkakala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak bisa digambarkan oleh akal kita. Kita tidak tahu seperti apa besarnya, seperti apa suaranya, dan seterusnya. Tetapi kita harus meyakini bahwa nanti akan ada sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat. Malaikat akan meniupkan sangkakala tersebut ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika nanti hari akhir ditandai dengan ditiupkannya sangkakala dengan satu kali tiupan, dan menurut para ulama tiupan yang dimaksud pada ayat ini adalah tiupan yang pertama. Tiupan yang pertama yang menjadi pertanda kebinasaan semua makhluk. Jadi semua makhluk akan binasa, semua makhluk akan mati, tidak terkecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hidup. Jadi disebutkan fa'idha nufikha fis-suri nafkhatu wahidah, ketika sangkakala itu ditiupkan dengan satu kali tiupan saja, semuanya sudah binasa, semua mati, semua makhluk meninggal. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Ketika itulah bumi dan gunung dibawa, fadukkata dakkatan wahidah, dan kemudian dibenturkan dengan satu kali benturan sehingga semuanya rata menjadi sama. Tidak ada lembah lagi, tidak ada dataran tinggi, tidak ada gunung, semuanya diratakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Jadi bisa dibayangkan betapa gunung-gunung yang besar yang kita lihat sekarang ini nanti semuanya akan menjadi rata. Ya, tidak ada gunung, tidak ada lembah, dan tidak ada dataran yang kemudian seperti yang kita saksikan pada hari ini. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan fayawma idzin waqa'atil waqi'ah. Fayawma idzin waqa'atil waqi'ah. Pada hari itu terjadilah kiamat. Disebut dengan waqa'ah karena pasti dia akan terjadi, pasti dia akan terwujud. Dan subhanallah, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ketika menggambarkan tentang hari kiamat, gambarannya kerap kali dengan mempergunakan fi'il madhi. Jadi rata-rata dengan fi'il madhi, litahaqqukil wuqu', karena menunjukkan itu pasti terjadi. Misalnya ketika Allah Ta'ala mengatakan ada amrullah, bahwa siksa Allah Ta'ala hari kiamat itu nanti pasti terjadi. Jadi selalu mempergunakan fi'il madhi past tense untuk menunjukkan bahwa kiamat itu sesuatu yang pasti terjadi, bukan sesuatu yang mustahil. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wanshaqqatis sama'u fahiya yawma idzin wahiyah. Pada saat itu langit digambarkan oleh Allah terbelah, langitnya menjadi terbelah. Fahiya yawma idzin wahiyah. Dan ketika itu langit itu menjadi lemah. Ya, langit yang kita lihat sekarang ini begitu kokoh, begitu megah, nanti dia akan terbelah.
Bagaimana dia terbelah? Wallahu a'lam. Kita hanya diberikan gambaran oleh Allah bahwa langit itu nanti akan terbelah dan kondisinya dia dalam kondisi yang sangat lemah. Wal malaku ala arjaiha, dan para malaikat nanti akan berada di berbagai penjuru langit. Wa yahmilu arsya rabbik, para malaikat tersebut dia akan memikul dan membawa arsy Tuhanmu fawqahum, di atas mereka, yauma idzin tsamaniyah, dan jumlah malaikat yang membawa arsy Allah Ta'ala pada hari itu ada 8. Jadi ada 8 malaikat yang membawa arsy. Tetapi apakah maksudnya 8 malaikat? Apakah maksudnya 8 pasang? Apakah maksudnya 8 kelompok? Para ulama berbeda pendapat. Yang jelas Allah Ta'ala mengatakan ada 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itulah kalian semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dikuliti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditayangkan oleh Allah, la takhfa minkum khafiyah, di mana tidak ada sesuatu yang tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sesuatu yang secara pasti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kejadian-kejadian sebelumnya, huru-hara pada hari kiamat itu akan berujung pada satu hal, yaitu bahwa semua kondisi hari kiamat itu menjadi pertanda, menjadi pembuka untuk sesuatu yang sangat-sangat penting. Sesuatu yang sangat penting itu bahwa nanti manusia akan dihadapkan kepada Allah dan akan diperlihatkan kepada semua amalnya. Jadi sebetulnya ini intinya kiamat. Intinya hari akhir adalah bagaimana manusia nanti dihadapkan kepada Allah, bagaimana manusia nanti akan dihisab oleh Allah, bagaimana nanti manusia akan mendapatkan pertanggungjawaban dari seluruh apa yang dilakukannya pada hari tersebut. Nah, karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, para ulama mengatakan inti dari hari kiamat itu adalah pada ayat yang ke-18 ini, bahwa nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan akan mendapatkan balasan dari semua amal-amalnya. Ini yang akan menentukan nasib manusia. Ini yang akan menentukan apakah dia akan menuju kepada jannah atau dia akan menuju kepada an-nar, wal'iyadu billah. Dan Allah Ta'ala menegaskan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, kalian nanti akan dihamparkan, kalian nanti akan ditayangkan, kalian nanti akan dikuliti secara detil apa yang telah kita lakukan ketika kita berada di dunia. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita lakukan, baik amal-amal lahiriah maupun amal-amal qalbiyah, apa yang terlintas dalam benak kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tersembunyi. Niat kita semuanya diketahui oleh Allah, ya. Keinginan-keinginan kita, motif-motif kita dalam beramal diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muamalah kita nanti akan diperlihatkan oleh Allah, rekamannya lengkap. Jadi bagaimana muamalah kita dengan keluarga, muamalah kita dengan istri, muamalah kita dengan anak, muamalah kita dengan tetangga,
sekitar kita, muamalah kita dengan fuqara wal masakin, muamalah kita dengan rekan-rekan kita, dan semuanya akan ditayangkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau sekarang barangkali orang melihat kita hanya dari satu sisi. Barangkali kulitnya, bungkusnya, mereka tahu kulitnya, mereka tahu bungkusnya, mereka tahu secara zahir apa yang kita lakukan. Tetapi ada banyak sisi yang tidak mereka ketahui. Ada banyak hal yang tidak mereka ketahui, terutama adalah terkait dengan motif dan niat yang ada pada diri kita semuanya. Karena itu ayat ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan, bahwa boleh jadi kita bisa menipu manusia, tetapi sama sekali kita tidak akan pernah bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat menentukan pada hari nanti adalah apakah kita melakukan segala sesuatu di dunia ini betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala atau karena yang lainnya. Jadi Allah Ta'ala mengatakan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kemudian disebutkan fa amman utiya kitabahu bi yaminih. Manusia nanti akan terbagi dalam dua kelompok besar. Pertama, adapun orang yang mendapatkan kitab catatan amalnya dengan tangan kanan. Dia ada yang mendapatkan catatan kitabnya nanti dengan tangan kanan. Ya, dan ini adalah lambang kebaikan, lambang keberkahan dengan tangan kanan. Karena itu umat Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Rasulullah untuk selalu membiasakan melakukan amal-amal kebaikan dengan kanan. Selalu kita minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, mengambil sesuatu dengan tangan kanan, memakai pakaian dimulai dengan yang kanan, melangkah ke tempat yang baik dengan yang kanan. Karena kita adalah kelompok yang ingin mendapatkan keberkahan. Al-yamin itu adalah identik dengan keberkahan dan kebaikan. Dan kalau itu yang kita biasakan, kita terus mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka insya Allah nanti pada hari akhir kita juga termasuk orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan. Ini disebutkan oleh Allah Ta'ala, fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya, karena kita semuanya punya rapor, kita semuanya punya catatan amal yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan, fayaqul, dia akan berkata nanti, ha uqra'u kitabiyah, lihatlah, ambillah, perhatikanlah, bacalah kitabku ini, kitab catatan amalku. Dia bangga. Apa yang dia lihat dalam catatan amalnya membuat dia bangga. Para ulama mengatakan dalam sejumlah kitab tafsir bahwa ini terjadi ketika mereka dihadapkan kepada Allah, mereka diperlihatkan amal-amal mereka, kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, amilta kadza wa kadza, kamu dulu di dunia pernah melakukan ini, pernah melakukan ini, pernah melakukan ini. Kemudian dia mengatakan, betul ya Allah. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, dulu di dunia aku ampuni buat kalian, aku tutup. Sekarang aku ampuni dosa-dosa kalian. Diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mendapatkan itu semuanya. Dan dia mendapatkan kitab catatan amalnya dengan kanan tersebut. Ketika itulah dia mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, perhatikanlah ini catatan amal. Dia bangga dengan catatan amal tersebut. Jadi ikhwafillah rahimahumullah, ini gambaran orang yang mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan karena catatan amalnya penuh dengan kebaikan. Dia mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ.
inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Kenapa dia berhasil membawa atau menerima kitab catatan amal yang penuh dengan kebaikan? Dia bisa mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya. Di antaranya adalah karena inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, karena aku yakin bahwa aku akan menerima hisabku nanti. Jadi ketika di dunia mereka sudah yakin. Jadi yang membedakan antara orang beriman dengan orang kafir, orang beriman yakin bahwa nanti akan ada hisab, yakin bahwa nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata dhanantu, dhanna yadhunnu di dalam Al-Qur'an Al-Karim ketika dinisbatkan kepada orang beriman, maknanya adalah yakin. Ya, bukan menduga. Memang secara bahasa maknanya adalah menduga, husnudzan, su'udzan, itu kan dugaan-dugaan. Tapi kalau dipergunakan di dalam Al-Quran oleh orang-orang yang beriman, maksudnya adalah al-yaqin, adalah keyakinan. Dia yakin. Jadi ketika di dunia orang beriman yakin bahwa nanti akan ada jannah, yakin bahwa nanti akan ada hisab, yakin bahwa amalnya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Allah taala mengatakan bagaimana kondisi mereka? Ya, mereka yakin betul annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yakin akan bertemu dengan Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah bahwa ketika seseorang yakin dia akan menghadapi hisabnya, dia akan berhati-hati ketika di dunia. Dia akan berhati-hati ketika beramal. Dia akan berhati-hati ketika melakukan aktivitas. Dia pastikan bahwa aktivitasnya tersebut akan membawa kepada kebaikan. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang membuat orang sukses nanti di hari akhir mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan karena mereka sejak di dunia yakin akan bertemu dengan Allah dan akan mendapatkan hisabnya. Jadi beda dengan orang-orang kafir yang tidak yakin. Beda dengan orang-orang kafir yang ragu, ya, yang tidak percaya pada adanya hisab. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatin radiyah. Dan nanti kata Allah taala dia berada dalam satu kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Aisyah radiyah. Para ulama terbagi dalam dua pendapat. Mereka mengatakan, salah satunya mengatakan bahwa fahuwa fi 'ishatin radiyah, maksudnya Aisyah mardiyah. Aisyatin mardiyah. Ya, jadi walaupun bentuknya isim fa'il tapi maknanya adalah mardiyah. Sama seperti ketika Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Tariq, min ma'in dafiq. Itu maksudnya min ma'in madfuq, air yang terpancar. Ya, jadi walaupun bentuknya dafiq tapi diartikan madfuq. Sama seperti ini, Aisyatin radiyah, maksudnya Aisyatin mardiyah, kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Maknanya tetap sebagai fa'il, isim fa'il. Maksudnya adalah dia berada dalam satu kehidupan di dalam jannah yang kehidupan tersebut ridha kepadanya. Kehidupan tersebut ridha kepadanya. Jadi semua yang dia dapatkan di dalam jannah itu ridha kepadanya. Ya, jannah itu senang dimasuki oleh orang-orang mukmin. Jannah itu ridha karena dimasuki oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jannahnya ridha kepadanya, malaikatnya ridha kepadanya,
bidadarinya ridha kepadanya, semua buah-buahan di surga ridha kepadanya. Apa yang dia dapatkan, dia tempati, semuanya ridha kepadanya. Radiyah, dia berada dalam satu kehidupan yang semuanya ridha kepadanya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Jadi satu kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Jadi Allah gambarkan mereka berada dalam satu kehidupan yang kehidupan itu ridha kepadanya. Fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah. Mereka berada di dalam surga yang tinggi. Dan surga itu ada 100 derajat, ada 100 tingkatan. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain, ma bainas samai wal ard, sama seperti jarak antara langit dan bumi. Qutufuha daniyah, buah-buahan yang ada di dalam surga itu sangat dekat dan mudah dijangkau. Jadi orang yang berada di dalam surga bisa mendapatkan buah tersebut tanpa bersusah payah. Dia tidak usah memanjat, tidak usah capek, tidak usah penat. Cukup dia duduk, cukup dia berbaring, cukup dia berada di tempatnya, maka buah-buahan tersebut mudah dipetik olehnya. Ini gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, bahwa surga itu memang didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah tidak ingin membuat mereka penat, Allah tidak ingin membuat mereka payah, Allah tidak ingin membuat mereka capek. Mereka akan diberikan oleh Allah servis dan pelayanan yang luar biasa. Cukup capeknya mereka di dunia ketika mereka beramal, itu sudah cukup. Ketika mereka melakukan ibadah, mereka melakukan ketaatan, itu sudah cukup. Allah Ta'ala akan berikan balasannya di dalam jannah. Mereka tidak akan dibuat capek oleh Allah. Bahkan untuk mendapatkan buah-buahan saja, mereka akan langsung mendapatkannya tanpa bersusah payah. Ini gambaran yang disebutkan oleh Allah, qutufuha daniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minumlah, kata Allah, hani'an, dengan penuh kenyamanan. Silahkan dengan penuh kenyamanan, dengan sedap, dengan nikmat. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, itu sesuai dengan amal-amal yang kalian lakukan ketika kalian berada di dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi. Bima aslaftum, bi di situ adalah as-sababiyah. Apa sebabnya mereka mendapatkan nikmat di surga? Apa sebabnya mereka mendapatkan fasilitas di dalam jannah? Tidak lain itu berkat dari amal-amal yang dilakukan ketika berada di dunia. Nah, bagaimana kita memahami ayat ini dengan kemudian membandingkan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti manusia la yudkhilu ahadakumul jannah bi'amalihi, atau la yudkhilu ahadakumul jannah amaluhu, tidak ada orang yang masuk ke dalam surga karena amalnya. Disebutkan, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah tidak masuk ke dalam surga karena amalmu? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya. Wala ana, saya juga tidak masuk surga karena amal saya. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl, tetapi Allah memberikan rahmat dan karunia kepadaku, yang dengan rahmat itu aku masuk ke dalam surganya Allah. Jadi semua manusia masuk ke dalam surga berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa pada ayat ini Allah mengatakan hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah? Itu semuanya didapatkan karena amalmu ketika engkau berada di dunia. Ini tidak bertentangan dengan hadis tersebut. Allah Ta'ala hanya ingin memberikan apresiasi bahwa kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kalau kita ingin mendapatkan karunia Allah Ta'ala,
itu yang akan membuat kita layak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini apresiasi dari Allah. Walaupun kita akui amal kita tidak seberapa sebetulnya. Amal kita sangat sedikit dibandingkan dengan nikmat dan karunia Allah. Jangankan nikmat yang ada di dalam jannah, nikmat yang ada di dunia saja tidak bisa kita balas dengan amal-amal kita. Jadi tidak pantas kalau kemudian ada seorang hamba mengatakan, saya berhak karena saya sudah beramal, saya sudah sholat, saya tilawah, saya puasa dan seterusnya. Nah, karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita di dunia itu tidak bisa dibalas dengan amal-amal kita yang tidak seberapa, apalagi nikmat dan karunia Allah yang disediakan di dalam jannahnya. Karena itu orang yang beriman ketika masuk ke dalam surga, dia sadar betul bahwa apa yang membuatnya dia masuk ke dalam surga tidak lain karena rahmat Allah. Amalnya hanya kecil sedikit saja yang menjadikannya layak dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat tawadhu yang harus ditunjukkan oleh orang-orang beriman. Karena itu kalau kita sudah melakukan salat, kita ucapkan alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kesempatan dan kenikmatan kita beribadah. Jangan kita kemudian karena sudah melakukan salat atau amal-amal ibadah yang lain, kita merasa bangga dan kemudian merasa dijamin pasti masuk surga dengan amal tersebut. Nah, tetap kita berharap Allah memberikan rahmatnya lewat amal kita yang tidak seberapa itu. Itu adalah sikap yang harus ditunjukkan oleh setiap mukmin ketika dia melakukan amal. Ini ikhwafillah rahimakumullah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan ini juga menjadi satu hal yang sangat penting, bahwa yang membuat kita insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan nanti adalah rahmat Allah yang bisa kita dapatkan melalui amal-amal kita. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini saja kita tadabbur kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Tapi sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Ya. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membangun masjid, maka Allah Ta'ala akan membangunkan rumah atau istana di dalam surga. Ini hadis Nabi, dan pasti kalau itu keluar dari lisan Nabi pasti benar, ya, pasti benar. Jadi tidak ada yang kita ragukan dari pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu janji yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma masalahnya adalah tentu orang akan mendapatkan balasan tidak hanya dari apa amal yang terlihat, ya, tetapi motifnya apa dia membangun itu. Kalau dia membangunnya karena Allah, kalau niatnya ikhlas karena Allah, dia bangun dengan ketulusan, dia bangun dengan baik, dengan niat-niat yang mulia, maka insya Allah dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tetapi kalau tidak demikian, maka tidak bisa dia menuntut Allah, karena dia melakukan itu bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang melakukan amal karena Allah, dia layak mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah selama niatnya baik, selama niatnya benar, dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira itu ya. Baik, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 jam 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 1
Ya, artinya amal kita kan nggak banyak. Kita nggak bisa mengatakan, oh saya sudah beramal banyak, saya sudah melakukan ini, kita malu sama Allah Ta'ala. Ya, amal kita ini sedikit dibandingkan dengan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dalam satu riwayat disebutkan dulu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan ada orang yang dulu beramal, diberikan kehidupan yang cukup lama oleh Allah, usia umat-umat terdahulu lama. Dia ratusan tahun beribadah kepada Allah, tidak ada aktivitas yang lain. Dia diberikan oleh Allah Ta'ala kehidupan yang cukup buat dia. Ada pohon delima yang tumbuh di sekitarnya, kemudian ada air yang mengalir sehingga dia bisa makan dari delima tersebut, bisa minum dari air yang mengalir di sekitarnya. Yang dia lakukan hanya satu, dia salat, dia sujud, dia rukuk, dan dia minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, matikan saya dalam kondisi sujud kepadamu. Setiap hari dia sujud kepada Allah, salat terus. Ya Allah, matikan saya dalam sujud kepadamu dan bangkitkan saya dalam kondisi sujud kepadamu. Doanya dikabulkan oleh Allah. Orang ini dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sujud kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmat-Mu. Masukkan dia ke dalam surga dengan rahmat-Mu. Orang ini mengatakan, la ya Allah, tidak ya Allah, dengan amal saya, kan saya sudah beramal lama. Saya sudah beramal 500 tahun, saya beramal, saya sujud ruku. Dia merasa amalnya itu membuat dia layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap mengatakan tidak. Tapi Allah Ta'ala la, tapi dengan rahmat, dengan rahmat. Dia mengatakan tidak ya Allah, dengan amalku. Oh baik, kalau mau hitung-hitungan amal, akhirnya dihitung amalnya. Wahai malaikat, hitung amalnya itu dan ukur dengan nikmat mata yang aku berikan kepadanya. Nikmat mata yang diberikan kepadanya. Ketika dihitung, diukur, ditimbang, ternyata amal yang dilakukan selama 500 tahun itu baru sebadan dengan satu nikmat, satu mata yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya, bukan dua mata, tapi satu mata saja. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, sudah, berarti sudah terlunaskan. Amal yang dilakukan selama ratusan tahun itu sudah terlunasi dengan nikmat mata. Sisanya bagaimana? Masukkan dia ke dalam neraka. Masukkan dia ke dalam neraka. Baru ketika itu dia mengatakan, ya Allah, kalau begitu dengan rahmat-Mu saja, dengan rahmat-Mu saja masukkan aku ke dalam surga. Allah Ta'ala mengatakan, begitu wahai hamba-Mu, engkau bisa beribadah karena rahmat-Ku, dan engkau bisa masuk ke dalam jannah karena rahmat-Ku. Jadi kita semuanya, alhamdulillah, Allah yang menggerakkan kita, Allah yang menguatkan kita, Allah yang memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melakukan ibadah. Lalu apakah pantas kalau kita sudah melakukan ibadah kemudian kita merasa bangga, sombong dengan ibadah kita dan merasa berhak dapat jannah hanya karena ibadah kita yang tidak seberapa? Jadi orang beriman selalu tawadhu, bukan karena ibadahnya, dia berharap rahmat Allah Ta'ala. Ibadahnya nggak seberapa kalau dibandingkan dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dihitung-hitung bisa jadi ketaatan dan dosa kita bisa jadi lebih banyak dosanya, tapi karena rahmat Allah luar biasa. Seberapapun dosa yang kita lakukan, ketika kita minta ampunan kepada Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, semuanya diampuni sama Allah Ta'ala. Allah tidak hitung-hitungan masalah itu. Allah Ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim, Ghafur kepada kita semuanya. Dosa diampuni, ibadah kita diterima, diberikan balasan yang berlipat-lipat yang luar biasa. Ini semuanya rahmat dari Allah Ta'ala. Nah itu yang kita minta sama Allah Ta'ala. Itu hanya kunci saja, klik gitu. Tapi semua yang lainnya, sebab yang paling utama adalah rahmat Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala coba bersama seperti anak. Ada orang tua dengan anaknya diantar, dia bawa itu anaknya. Ya, kemudian orang tuanya ngajarin dia sedekah sana sini. Satu waktu dia bilang sama anaknya, wahai anakku, ini saya kasih uang 1000, kamu kasih sama dia. Kalau kamu kasih sama dia, saya akan ganti nanti di rumah yang jauh lebih banyak.
Orang itu, anak kecil itu melakukan apa yang dikatakan oleh ayahnya, dia berikan 1.000. Kemudian di rumah dia kasih ganti semua. Nggak bisa anak itu kecil itu, oh saya dapat ini semuanya karena saya baik kepada orang, saya memberi dia. Karena uangnya dari ayahnya, yang mengajari juga ayahnya, yang memerintahkan ayahnya, dan kemudian yang memberikan balasan luar biasa adalah ayahnya. Ini hanya permisalan kecil saja, contoh kecil saja. Allah Ta'ala jauh lebih daripada itu semuanya. Jadi kita ini rezekinya dari Allah, energinya dari Allah, kekuatannya dari Allah, ya, kita hidup di dunia dari Allah, kita bisa beramal dari Allah, yang menggerakkan kita adalah semuanya Allah Ta'ala. Apa kemudian pantas kita mengatakan, oh saya hebat, saya bisa beramal? Nah, orang beriman dia harus tahu, ya. Kira-kira itu yang disebutkan, ya. Cuma Allah Ta'ala, Masya Allah, sama kita itu baiknya bukan main. Allah tetap mengatakan bima kuntum ta'malun. Ini loh balasannya, ini kan karena amal kamu, ini karena kebaikan kamu. Selalu Allah Ta'ala mengapresiasi sekecil apapun amal yang kita lakukan. Itu muamalahnya Allah dengan kita semua. Allah. Baik, saya kira cukup, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله